Baru saja kemarin saya berbincang-bincang tentang extraordinary crime yang itu diindikasikan oleh Ivan Yustia Vandana, Kepala PPATK, Pusat Pelaporan eh, Analisis Transaksi Keuangan, di mana ada aliran dana ilegal ke aktivitas pemilu 2024. Kembali dikejutkan oleh, ya mungkin sebagian orang juga tidak terkejut, tapi saya sebagai yang mengklaim sebagai penyambung lidah para pendiri bangsa ini merasa terkejut dengan temuan yang dilakukan oleh eh, Ivan Yustia Vandana. Itu adanya kebocoran PSN atau proyek strategis nasional itu sebesar 510 triliun lebih ya. Ini satu angka yang ya tidak tahu kalau itu untuk kalangan atas itu satu angka yang sedikit saya tidak tahu, tapi bagi saya yang saya bayangkan adalah 26 juta rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Itu satu angka yang sangat menyakitkan. Jadi coba kita komparasikan dengan ungkapan Begawan Ekonomi 30 tahun yang lalu, tahun 1994 itu seorang begawan ekonomi, Profesor Sumitrojoyo Hadikusumo, yang kebetulan itu adalah bapaknya kandidat presiden sekarang Prabowo, itu pernah menyebut angka kebocoran pembangunan itu sekitar 30%, kalau dirupiahkan sekitar 8 triliun. Itu ya nyari sama lah ininya, apa namanya, ada kebocoran dari aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini dari sisi persentase meningkat. Kalau dulu 30%, 30 tahun yang lalu itu 30%, sekarang 30 tahun kemudian itu kalau di persentase sekitar 36,6% tingkat kebocoran itu. Jadi ini saya kira satu penyakit yang ya, mau tidak mau untuk pemerintahan ke depan tahun 2024 itu harus menjadi catatan yang harus segera diselesaikan, karena itu jelas mengkhianati rakyat, dimana sampai tahun sekarang itu jumlah penduduk miskin itu pernah saya ilustrasikan, itu kalau ditampung di stadion sepak bola sekapasitas GBK atau itu diperlukan 325 stadion itu baru bisa menampung jumlah masyarakat miskin. Lah kok tiga-tiganya ya mohon maaf, ini harus saya sebut sebagai penjahat bangsa yang tega menilep. Ya sebetulnya ini hari Jumat harusnya ngomong yang enak-enak, tapi ya ini gimana, ini fakta yang harus diungkapkan. Ini kebetulan saya dapat kaos dari teman, komunikasi, informasi, dan edukasi. Maka ini saya kira juga selaras dengan misi saya sebagai Ketua Umum Partai Buzzer Konstitusi untuk selalu mengingatkan semua pihak, kandidat presiden yang sekarang sedang berkontestasi maupun seluruh ketua umum partai,
apa artinya Anda bergerombol ke sana, bergerombol ke sini, membentuk suatu koalisi, kalau itu hanya sekedar mengincar kursi presiden? Ya kursi presiden perlu, cuma dari kursi itulah Anda dan barangkali koalisi Anda itu tadi, sejak 30 tahun yang lalu masalah ini belum selesai, masalah kebocoran yang itu sama halnya dengan perampokan hak rakyat. Jadi kembali lagi, saya dalam Jumat berkah ini saya menghimbau ke seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke bahwa kita perlu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang itu merupakan amanat para pendiri bangsa. Salam konstitusi.